Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam berbagai macam situasi, perkembangan dan hingar-bingar dunia di mana kita tinggal, rupa-rupanya masih banyak orang juga yang mengalami seakan-akan hidup di sebuah padang gurun yang tandus, di mana segala sesuatu terasa kering, sulit dan penuh dengan cobaan. Atau mungkin kita pernah merasa seperti sedang memegang suatu kupon berhadiah, tetapi juga lupa bagaimana cara mengklaimnya. Hari ini bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengarkan mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita bisa mengakui kebaikan Tuhan, menghidupi iman kita, dan tetap kuat dalam menghadapi cobaan-cobaan dunia ini. Dalam bacaan pertama dari kitab Ulangan, kita diajak untuk melihat bagaimana bangsa Israel mengakui kebaikan Tuhan dengan mempersembahkan hasil panen pertama mereka. Ini adalah bentuk syukur dan pengakuan bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah. Dan Musa mengingatkan umat untuk tidak melupakan asal-usul mereka, dari keturunan Yakub yang tadinya kecil menjadi keturunan yang besar yang menyebar kemana-mana, dan itu semua terjadi karena campur tangan Tuhan. Umat Israel di sini diajarkan untuk tidak hanya menerima berkat, tetapi juga diajarkan untuk mengakui bahwa semua berkat itu datang dari Tuhan. Ini adalah bentuk iman yang aktif. Mereka tidak hanya menikmati hasil panen, tetapi juga mengembalikan sebagian sebagai tanda syukur mereka. Kita diingatkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan harus diwujudkan dalam rasa syukur. Bukan hanya di saat berkelimpahan, bukan hanya saat kita mengalami kesuksesan atau hal-hal baik saja, tetapi juga di saat-saat kita mengalami tantangan dan cobaan, di saat-saat kita mungkin mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup. Tuhan tidak hanya hadir saat kita sukses, tetapi juga saat kita sedang berjuang. Saudari-saudaraku yang terkasih, masa Prapaskah ini adalah waktu untuk bertanya, apakah aku bersyukur kepada Tuhan hanya saat hidupku baik-baik saja? Mungkin kita sering lupa bersyukur karena sibuk dengan urusan duniawi, urusan sehari-hari. Misalnya, kita bisa membayangkan ada yang suka mengumpulkan poin, mungkin dalam aplikasi belanja. Sekarang kan apa-apa poin begitu ya. Lalu lupa menukarkan poin itu, dan akhirnya masa expired terjadi, lalu poin yang besar itu mungkin nilainya juga tidak terpakai, dan mungkin kita merasa rugi. Saudara-saudari, Tuhan sudah begitu banyak memberikan poin-poin berkat dalam kehidupan kita, tapi mungkin seringkali juga kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Ya, banyak orang sebenarnya diberikan kelimpahan oleh Tuhan, tapi hanya merasakan ya begini-begini saja. Tidak disadari betul bahwa Tuhan sudah membimbing, menyertai, menjaga, mengarahkan, yang memberikan inspirasi-inspirasi dalam kehidupannya, tapi ya ini tidak mampu untuk mensyukuri segala yang sudah diterima. Yang sering terjadi hanyalah keluhan-keluhan terhadap kehidupan yang sedang dijalaninya. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menekankan pentingnya iman yang diakui dengan mulut dan dengan hati. Iman bukan hanya soal percaya dalam hati, tetapi juga diwujudkan atau diimplementasikan dalam perkataan dan perbuatan. Maka Paulus mengingatkan bahwa siapapun yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan tanpa memandang latar belakang, suku bangsa, ras atau apapun. Yang penting bahwa orang tersebut ya mampu untuk mengarahkan pandangannya, hidupnya kepada Tuhan dan mempercayakan seluruh hidup dan karyanya kepada Tuhan. Hidup di tengah kota yang sibuk dan penuh tantangan,
seringkali kita lebih percaya pada kekuatan diri sendiri daripada kepada Tuhan, apalagi dengan berbagai macam kemajuan teknologi yang ada. Banyak orang yang tergoda untuk berpikir bahwa kesuksesan adalah hasil usaha semata, bukan anugerah Tuhan. Maka di sini Paulus mengajak kita untuk mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dan berani bersaksi tentang iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Di masa Prapaskah kita diajak untuk menghidupi iman kita dengan lebih konkret. Misalnya dengan lebih sering berdoa, membaca kitab suci, merayakan Ekaristi, atau melakukan karya-karya amal. Iman kita harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya tentu dalam ritual-ritual keagamaan atau kehidupan iman kita, tetapi juga dalam kehidupan bersama keluarga. Bagaimana kita menghadirkan diri dalam keluarga kita, yang mungkin seringkali makin disibukkan, sehingga kesempatan untuk bertemu satu dengan yang lain, kesempatan untuk bicara, kesempatan untuk berdialog satu dengan yang lain, itu juga semakin lemah dan semakin berkurang. Kita diajak untuk sungguh memanfaatkan masa ini dengan sebaik-baiknya, sehingga masa ini sungguh bisa menjadi masa yang menghadirkan transformasi diri, pembaharuan diri bagi kita, juga bagi orang lain. Saat ini banyak orang menggunakan misalnya GPS ya, dengan aplikasi-aplikasi yang ada untuk menuju tempat tertentu, apalagi tempat-tempat yang belum ya dikunjungi, ya butuh petunjuk. Dan ada orang yang percaya betul ya bahwa saya akan datang, akan tiba di tempat itu dengan baik, dengan ketepatan waktu yang luar biasa. Tapi banyak orang juga rupanya tidak mau mendengarkan GPS itu. Ada pengalaman-pengalaman atau perasaan-perasaan, saya rasanya lebih baik ke sini, saya rasanya lebih baik ke situ. Akan lebih mudah, akan lebih cepat. Mungkin pemandangannya lebih indah, lewat sini saja. Akhirnya, ya, bukannya sampai ke tempat tujuan atau bahkan dengan tepat waktu, malah yang ada dia tersesat karena tidak mau ya mendengarkan dan mengikuti petunjuk GPS tersebut. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita mengatakan, aku percaya Tuhan, saya percaya pada kasih-Nya. Tetapi seringkali kita mengabaikan suara Tuhan itu sendiri. Sehingga hidup kita pun akhirnya tersesat. Jauh dari Tuhan, jauh dari apa yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Saudari-saudara, dalam Injil Lukas, Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Cobaan-cobaan ini menggambarkan 3 hal, yaitu keinginan akan kekuasaan, kesenangan duniawi, dan kesombongan. Yesus mengalahkan semua cobaan ini. Cobaan adalah bagian dari kehidupan kita, tetapi kita bisa mengatasinya dengan iman dan firman Tuhan. Maka melalui peristiwa ini Yesus menunjukkan bahwa kemenangan atas cobaan dan godaan tidak datang dari kekuatan sendiri, tetapi dari ketergantungan kita kepada Allah. Di masa Prapaskah kita diajak untuk introspeksi diri, apa cobaan padang gurun kehidupan kita. Mungkin itu adalah keinginan untuk mengontrol segalanya, mencari kesenangan sesaat, atau merasa diri lebih baik, lebih jago, lebih pintar, lebih sempurna dari orang lain. Saudari-saudara terkasih, di masa Prapaskah mari kita mengakui kebajikan Tuhan seperti bangsa Israel menghidupi iman, seperti yang diajarkan oleh Paulus bahwa kita juga mau mengakui iman, mengakui Tuhan dengan hati dan dengan mulut, tetapi juga mewujud dalam perbuatan dan tetap teguh dalam menghadapi cobaan-cobaan. Jangan lupa, hidup kita sejatinya adalah perwujudan berkat yang harus kita akui setiap hari dengan ucapan syukur dan perbuatan baik. Dan jika kita merasa lemah, ingatlah bahwa Tuhan selalu siap memberikan kekuatan kepada kita. Selamat menjalani masa Prapaskah ini. Semoga kita semua dapat menjalaninya dengan penuh iman dan sukacita. Tuhan memberkati.